Di dalam istana naga Azure, Xiao Chen mengulurkan hati patung abadi dan meminta nasihat dari kuda naga tua dan para senior lainnya. Senior, ini adalah jantung dari patung immortal itu. Bahkan sampai sekarang, ia masih memiliki kekuatan hidup yang kuat. Apakah ada di antara kalian yang mengetahui teknik wayang di alam luar yang dapat mengendalikan tubuh immortal kuno ini? Saat Xiao Chen bertanya, kuda naga tua dan yang lainnya semua tertawa, membingungkan Xiao Chen. Hong Sui berkata, aku akan memberitahunya. Perkembangan teknik wayang di alam luar jauh melampaui apa yang bisa Anda bayangkan. Belum lagi tubuh dari Immortal Epoch, mereka bahkan bisa mengendalikan tubuh dari puluhan epoch yang lalu. Menurut pendapat saya, kekuatan yang ditampilkan patung-patung immortal ini jauh dari kemampuan mereka. Namun, hukum alam Kunlun membatasi mereka ke tingkat tertentu, mencegah mereka melangkah lebih jauh. Adapun metodenya, ada terlalu banyak. Klan dan sekte yang terkenal karena teknik wayangnya berjumlah ribuan, bahkan mungkin lebih. Xiao Chen merasa malu ketika mendengar ini. Tidak heran para senior ini menertawakan pertanyaannya. Pada akhirnya, masalahnya masih pada Ken-nya. Jika seorang anak berusia 3 tahun bertanya kepada Xiao Chen apakah menggerakkan batu itu luar biasa atau tidak, dia akan tertawa juga. Orang berbaju biru berkata, kami tidak bisa mengatakannya seperti itu. Bagaimanapun, alam Kunlun adalah tanah yang ditinggalkan. Bahkan jika para ahli dari alam luar datang, kekuatan mereka tidak akan mampu melampaui Prime. Masih sangat luar biasa untuk bisa mengendalikan begitu banyak patung immortal. Petik 2. Sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen, jadi dia bertanya, senior, apakah Anda tahu jika ada faksi yang mengikuti gereja kegelapan di alam luar? Bahkan jika Anda tidak menyebutkan masalah ini, kami akan memberitahu Anda tentang hal itu. Saat itu, ketika Kaisar Azure bertarung dengan kelompok orang ini, kami sudah menduga bahwa gereja kegelapan bukanlah kelompok yang sederhana, kata pria berpakaian biru sambil menatap Xiao Chen. Apa maksudmu dengan mereka yang bukan grup sederhana? Bagaimana saya harus mengatakannya? Di alam luar, beberapa sekte dan faksi akan memilih kata-kata yang terkait dengan kelompok agama untuk nama mereka. Kata-kata seperti itu tabu. Tanpa tingkat kekuatan dan akumulasi tertentu, jika seseorang menamakan diri mereka dengan istilah seperti itu, kelompok agama besar akan menindas mereka dan menyatakan mereka sebagai agama jahat, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Di alam luar, faksi agama akan menciptakan sekte yang tak terhitung jumlahnya, menyebarkannya ke seluruh tempat, bahkan ke ratusan alam seribu besar. Misalnya, sekte Buddha dan Konghucu membangun kuil dengan berbagai ukuran, ribuan di antaranya. Dupa harum berembus melalui tempat-tempat itu, tumbuh subur untuk waktu yang lama. Jadi, semua faksi yang menggunakan istilah agama sebagai nama adalah faksi kecil yang tidak diperhatikan siapapun atau faksi pada tingkat yang sangat kuat. Xiao Chen bertanya dengan cepat, jadi milik gereja kegelapan yang mana? Yang pertama atau yang terakhir? Pria berpakaian biru memasuki pemikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak ada sekte yang disebut gereja kegelapan di alam luar. Setidaknya, tidak ada faksi besar yang menggunakan nama itu di sana. Namun, ketika Kaisar Azure melawan kelompok orang itu saat itu, kami menduga bahwa gereja kegelapan ini sebenarnya adalah kelompok agama besar dari alam luar yang mengubah namanya di alam Kunlun. Mampu mencurahkan begitu banyak sumber daya untuk mendirikan pangkalan di tanah terlantar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh faksi agama kecil. Xiao Chen merasa terkejut. Tanpa diduga, gereja kegelapan memiliki latar belakang yang hebat. Kalau begitu, apa tujuan mereka? Tujuan, tentu saja, itu adalah batu asal, juga dikenal sebagai hati asal. Setelah setiap zaman berakhir, tanah terlantar dan bentuk hati asal. Jika seseorang mendapatkan hati asal, dia akan memiliki kesempatan untuk memahami misteri di balik kebangkitan dan kejatuhan suatu zaman. Selain itu, hati asal itu sendiri adalah benda suci, yang dapat membantu seseorang dalam memahami Dao. Banyak karakter utama dari alam luar akan memperebutkan item seperti itu. Petik 2. Pria berpakaian biru melanjutkan, namun, tidak banyak orang di alam luar yang memiliki pemikiran seperti itu. Pertama, terlalu sulit dan akan membuang banyak waktu. Kedua, itu bertentangan dengan Dao surgawi dan akan mempengaruhi keberuntungan mereka. Namun, bahkan jika mereka tidak mendapatkan jantung asal, masih akan ada segala macam manfaat. Misalnya, dengan menduduki tanah terlantar tersebut dan mengembangkannya menjadi tanah kelompok agama mereka, dapat memberikan aliran kepercayaan dan persembahan yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, semua tanah yang ditinggalkan akan seperti alam Kunlun. Akan selalu ada kelompok seperti gereja kegelapan yang membuat segala macam plot.
Xiao Chen akhirnya mengerti. Di masa lalu, dia selalu bertanya-tanya mengapa gereja kegelapan muncul tanpa alasan sama sekali. Ternyata bahkan jika tidak ada gereja kegelapan, akan ada faksi lain dengan ide serupa. Adapun Origin Heart, Xiao Chen tahu bahwa itu ada di Gunung Kunlun. Tidak heran selalu ada ahli yang ditempatkan di Gunung Kunlun, melindunginya. Para ahli dari berbagai ras akan mengesampingkan perbedaan mereka dan menjaganya. Sekarang, Xiao Chen mengerti segalanya. Jika jantung asal direnggut, alam Kunlun akan menjadi gurun. Terlepas dari ras, mereka semua akan menghadapi pemusnahan atau menjadi budak. Jika berbagai ras tidak bekerja sama untuk menghadapi bencana iblis, mereka hanya akan mencari kehancuran mereka sendiri. Apa yang kau khawatirkan? Jangan terlalu banyak berpikir. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa menyelamatkan semuanya. Ini sama untuk Kaisar Azure saat itu. Dia sendiri yang melawan seluruh gereja kegelapan. Jika dia bisa melakukannya, kamu juga bisa, pria berpakaian biru itu menghibur. Xiao Chen menatap hati patung immortal di tangannya dengan berat hati. Dia merasa bahwa bencana iblis ini luar biasa, berbeda dari yang sebelumnya. Ini benar-benar akan menjadi pertempuran sampai mati. Lupakan, jangan terlalu memikirkan ini. Xiao Chen menyingkirkan hati patung immortal, tidak ingin memikirkan sisanya. Dia berkata, saya merasa bahwa kekuatan saya masih agak tidak stabil. Bagaimana cara meletakkannya? Ini seperti memiliki harta karun tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kuda naga tua berkata dengan lembut, kamu baru saja maju ke alam kepribadian sejati, dan kultivasimu belum stabil di tahap inti sejati, tetapi kamu telah menjalani pertempuran besar berturut-turut. Dalam keadaan normal, Anda akan membutuhkan setidaknya 10 hari untuk membiasakan diri dengan energi seperti energi esensi sejati. Pada saat yang sama, Anda akan menggunakan Istana Naga Azure untuk menstabilkan kultivasi Anda. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, segalanya tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Setelah beristirahat sebentar, saya harus pergi lagi. Saya tidak bisa hanya menyaksikan 3 tanah suci abadi dihancurkan. Kalau tidak, akan lebih sulit untuk menghadapi bencana iblis yang mendekat. Petik 2. Xiao Chen sudah bisa memprediksi bahwa bencana iblis sudah dekat. Tidak peduli seberapa kuat dia, akan sulit baginya untuk menanganinya sendiri. Selanjutnya, dia telah menerima beberapa bantuan dari tanah suci abadi ini. Entah karena alasan emosional atau logis, dia perlu menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke pria tua berpakaian hitam itu. Dia bertanya, Senior, saya punya pertanyaan. Mengapa Kaisar Azure dikepung dan diserang segera setelah dia kembali ke alam Kunlun? Saat itu, setelah pertempuran terakhir Kaisar Azure dengan Kaisar Tianwu, di mana Kaisar Azure mengalahkan pihak lain, 18 Raja Iblis dari dunia iblis mengepung dan menyerang Kaisar Azure, bahkan ketua gereja-gereja kegelapan bergerak. Semua rincian ini dicatat dalam berbagai dokumen. Xiao Chen sudah lama tahu tentang mereka. Misteri sebenarnya adalah serangan kelompok yang diderita Kaisar Azure setelah dia menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke alam Kunlun. Mengingat kekuatan dan prestise Kaisar Azure, bahkan jika dia terluka parah, seharusnya tidak ada orang yang cukup berani untuk bergerak padanya. Siapa yang bisa memimpin? Orang ini harus memiliki prestise yang tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat banyak orang menjawab panggilannya. Selanjutnya, potongan sejarah ini tidak dicatat. Jelas, semua orang takut pada orang ini. Meskipun Kaisar Azure berjalan di Dao Iblis, tidak peduli apa, Xiao Chen masih keturunan Kaisar Azure. Mungkin inkarnasi Xiao Chen sebelumnya, Dewa Abadi Kubah Langit, berhasil bereinkarnasi berkat Kaisar Azure. Jadi untuk alasan logis dan emosional, dia berhak tahu tentang masa lalu ini. Kakak naga, pria tua berpakaian hitam itu menatap kuda naga tua itu. Ketika kuda naga tua mengangguk, lelaki tua berpakaian hitam itu berkata, saat itu, ketika Kaisar Azure kembali ke alam Kunlun, orang yang memberikan pukulan fatal tidak lain adalah penguasa Guntur. Ketika Xiao Chen mendengar ini, itu seperti guntur di benaknya. Ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Sebelum penguasa Guntur menghilang, dia telah melindungi Xiao Chen, bahkan sampai melawan 3 prime untuk Xiao Chen selama upacara penganugerahan raja. Meskipun Xiao Chen belum melihat penampilan sebenarnya dari Thunder Sovereign, dia selalu menghormati senior ini. Sebenarnya, kamu seharusnya sudah menebaknya. Siapa orang yang reputasinya di bawah Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu? Siapa lagi yang berani bergerak pada Kaisar Azure? Siapa lagi yang mampu memberikan pukulan fatal pada Kaisar Azure yang terluka parah? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan lembut. Xiao Chen tetap diam, tidak berani mempercayainya. Namun,
dia tidak bisa memikirkan bantahan. Jika dia mengesampingkan emosinya sendiri, penguasa guntur memang orang yang paling mungkin. Jika bukan karena dia yang selalu ada, bagaimana mungkin potongan sejarah itu tetap tersembunyi? Itu selalu menjadi misteri. Karena campur tangan Thunder Sovereign, bagian sejarah itu tidak diturunkan. Dialah yang memiliki kemampuan dan prestise. Berbagai tanah suci tidak akan berani menolak melakukan kebaikan ini untuknya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen memulihkan akalnya dari keterkejutan wahyu. Dia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, penguasa guntur seharusnya memiliki alasan untuk melakukan itu, kan? Pria tua berpakaian hitam itu mengangguk. Kaisar Azure mempraktekkan Dao Iblis. Orang biasa tidak akan bisa memahami semua yang dia lakukan. Akibatnya, dia menyinggung beberapa orang. Orang-orang ini telah lama membencinya dan berbicara di belakangnya. Ada juga sekelompok badut menari di Istana Dewa Bela Diri mengambil tindakan di belakang punggungnya. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan atau gunakan, tetapi mereka berhasil meyakinkan penguasa guntur. Setelah itu, saat Kaisar Azure kembali ke alam Kunlun, penguasa guntur memberinya pukulan fatal. Ketika Xiao Chen mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian hitam itu, dia merasa seperti ingin tertawa di dalam hatinya, tetapi dia juga tidak bisa. Selalu ada dua sisi dalam segala hal. Seseorang tidak dapat mendengarkan hanya satu sisi cerita. Jika dinilai hanya berdasarkan kata-kata lelaki tua berpakaian hitam itu, Kaisar Azure pasti akan menjadi pahlawan yang menentukan yang menguasai dunia, seseorang yang kata-katanya berpakaian besi. Meskipun Kaisar Azure mempraktikkan Dao Iblis, di mata lelaki tua itu hanyalah Dao yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Namun, bagi orang luar, Kaisar Azure tidak berbeda dengan iblis. Dia telah mempengaruhi kepentingan banyak orang, menjadi hukum bagi dirinya sendiri, yang menimbulkan ketidaksenangan banyak orang dan menarik banyak kebencian. Kata-kata kedua belah pihak tidak dapat sepenuhnya dipercaya ketika salah satunya adalah item spirit Kaisar Azure dan yang lainnya adalah kelompok yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan Kaisar Azure. Namun, jika seseorang mengambil potongan-potongan dari kedua sisi, dia bisa sedikit banyak menyatukan kebenaran. Jika Xiao Chen melihat ini secara objektif dari sudut pandang pihak ketiga, tidak ada pihak yang melakukan kesalahan. Itu hanya masalah perspektif, setiap orang punya keinginannya masing-masing. Kaisar Azure mempraktikkan Dao Iblis, berjalan di jalan yang hanya memiliki dia sebagai yang tertinggi, tegas dalam membunuh, dan memandang kehidupan orang lain seperti semut. Kepentingan pihak lain rusak tetapi tidak berani mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ketika mereka mendapatkan kesempatan, tentu saja, mereka akan mengalahkannya saat dia jatuh, mencabut masalahnya. Situasi ini terlihat sangat biasa, tidak ada yang aneh. Namun, Xiao Chen masih memiliki satu keraguan. Mengapa Thunder Sovereign bergerak? Mungkinkah penguasa guntur melakukannya murni untuk membasmi iblis, menganggap Kaisar Azure sebagai iblis yang hebat? Namun, ini juga tidak normal. Jika tidak ada manfaat yang terlibat, mengapa Thunder Sovereign mengambil risiko ini? Bagaimana manfaat Thunder Sovereign? Meskipun ia menjadi master istana-istana Dewa Bela Diri, pada kenyataannya, 3 guru suci mengendalikan istana Dewa Bela Diri. Istana Guntur dan petirnya selalu menjadi sekte dengan tingkat yang sama dengan sekte langit tertinggi. Pria berpakaian biru berbicara pada saat yang tepat. Jangan hanya mendengarkan dia. Saat itu, beberapa dari kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan Kaisar Azure. Meskipun hanya survival of the fittest, ada beberapa prinsip dasar di dunia ini yang tidak boleh dilanggar. Namun, Kaisar Azure, kuda naga tua menyela, berkata, sudahlah, jangan lanjutkan. Anda sudah banyak bertanya tentang masalah Kaisar Azure. Masa lalu sudah terjadi, hilang seperti angin. Anda hanya perlu ingat untuk tidak mengambil jalan Kaisar Azure. Benar, Kaisar Azure basah kuyup dalam dosa, mengeluarkan aura jahat. Bahkan di alam luar, hanya sedikit yang akan memiliki beban dosa yang berat seperti dia. Saat itu, karena dosanya dia tidak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, dia tidak bisa keluar dari alam Kunlun, kata gadis di masa jayanya perlahan, juga menasihati Xiao Chen untuk tidak memikirkan hal ini. Warisan. Saat menyebutkan warisan, Xiao Chen ingat bahwa dia menerima warisan Kaisar Naga yang dibasahi darah, tetapi sepertinya tidak ada manfaatnya. Pria berpakaian biru itu tersenyum dan berkata, tidak ada manfaat. Jika itu adalah warisan Kaisar Naga yang lain, bagaimana itu bisa membantu Anda secara langsung memutuskan belenggu Kaisar Bela Diri dan memungkinkan Anda untuk maju ke alam tokoh sejati? Anda adalah personifikasi dari pepatah, yang cukup makan tidak tahu bagaimana penderitaan yang kelaparan. Jika seseorang ingin menjadi dewa, ia harus menjadi manusia terlebih dahulu.
Rilem kepribadian sejati adalah garis pemisah penting di jalur budidaya bela diri. Banyak orang tetap terjebak dan mati di kemacetan ini. Hanya sedikit yang bisa menerobos semudah yang Anda lakukan. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan tidak membantah. Pria berpakaian biru itu berkata bahwa Xiao Chen adalah personifikasi dari pepatah, orang yang cukup makan tidak dapat mengetahui bagaimana orang yang kelaparan menderita. Namun, pria berpakaian biru itu tidak tahu betapa lebih sulitnya bagi para pembudidaya alam Kunlun dibandingkan dengan mereka yang berada di alam luar. Sepanjang jalan, Xiao Chen hampir mati beberapa kali, banyak di antaranya telah menderita kesakitan atau harus mempertaruhkan nyawanya. Selanjutnya, ada jalan kaisar berdarah dengan 10.000 langkah. Satu kesengsaraan dengan setiap langkah menghancurkan hati. Namun, Xiao Chen bukan orang yang banyak berdebat. Selain itu, pihak lain juga seniornya. Kuda naga tua berkata, saat ini, kamu masih tidak dapat menyentuh warisan Kaisar Naga yang dibasahi darah. Namun, dia meninggalkan beberapa hal di Istana Azure Dragon. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya sekarang? Petik 2. Tidak perlu saat ini. Saya harus pergi ke Istana Bulan dan melihat-lihat dulu dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan 3 tanah suci abadi. Petik 2. Kuda naga tua berkata, benar, itu bagus juga. Namun, setelah masalah itu selesai, Anda perlu berendam di pemandian obat Istana Naga Azure dan menstabilkan kultivasi Anda. Jika tidak, jika Anda melukai fondasi Anda, itu akan menjadi masalah. Terima kasih banyak, senior. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Setelah berjalan keluar dari Istana Naga Azure, Xiao Chen melihat ke langit di atas kepala. Angin kencang, hujan lebat, dan awan gelap di sekitar 50 km telah menghilang. Namun, langit yang sebelumnya cerah terselubung oleh awan spiritual merah yang kabur. Tidak ada cahaya atau matahari. Sekarang Xiao Chen tahu tentang asal-usul gereja kegelapan dan penguasa guntur adalah orang yang telah melukai Kaisar Azure, dia putus asa. Kuda naga tua berkata bahwa masa lalu telah terjadi, hilang seperti angin. Namun, Xiao Chen ingin mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Langit Kuba Abadi dan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Kaisar Azure. Penyebab masa lalu menghasilkan efek hari ini. Semuanya belum berakhir. Masa lalu sudah terjadi, hilang seperti angin. Namun, angin ini adalah angin musim gugur, menandakan angin musim dingin yang lebih dingin. Ketika Mo Chen datang dari kejauhan, Xiao Chen menarik diri dari perenungannya, lalu bertanya, apakah ada berita tentang Yue Bingyun? Secara kebetulan, Yue Bingyun kebetulan berada di Bright Moon City. Setelah gerbang naga dibangun kembali, hubungannya dengan Istana Bulan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, dia sering melakukan perjalanan kembali. Aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Bingyun baru saja menggunakan token pesan untuk menghubungiku, menyuruhku membawa orang-orang gerbang naga pergi secepat mungkin. Sepertinya Istana Bulan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sebanyak 8 patung immortal mengelilingi dan menyerang Bright Moon City. Mo Chen melanjutkan dengan ekspresi cemas, sebelum aku bisa memberitahunya bahwa kakak Xiao kembali, dia menghancurkan token pesannya. Saya percaya dia mungkin sedang berperang saat itu. Kakak Xiao, apakah kamu akan segera pergi? Kamu mengerti aku dengan baik. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Xiao Chen disikat oleh Mo Chen. Ketika dia melihat dari balik bahunya, yang dia lihat hanyalah punggungnya perlahan menghilang ke kejauhan. Jangan khawatir, aku akan kembali. Jika ada pengungsi yang datang ke gerbang naga, bukakan gerbang kota untuk mereka. Pulau Bintang Surgawi akan baik-baik saja. Petik 2. Kota Bulan Cerah, Lautan Berbintang Surgawi, itu adalah kota termegah di Lautan Berbintang Surgawi. Saat ini, itu dalam bahaya kehancuran. Master Harta Karun tampaknya mengerti bahwa Istana Bulan adalah tulang yang sulit untuk dikunyah, jadi dia secara khusus mengirim 8 patung immortal ke sini, hampir setengah dari 18 patung immortal miliknya. Patung-patung immortal kolosal mengepung dan menyerang Bright Moon City. Pulau-pulau terdekat hancur, dan pulau luas tempat kota Bulan Cerah berada tampak seperti bulan purnama yang cerah mengambang di langit. Cahaya keemasan lembut menyelimuti seluruh kota. Dari kejauhan, itu tampak persis seperti bulan purnama emas. 4 patung immortal tanpa henti mengeksekusi segala macam keterampilan sihir di cahaya keemasan, mencoba untuk memecahkan penghalang ini. Ada kilat, es, api, dan segala macam fenomena misterius lainnya. Ada juga tangan raksasa yang menutupi langit, atau binatang buas kuno yang terus-menerus menyerang penghalang. Murid-murid Istana Bulan di Bright Moon City dan para pembudidaya yang melarikan diri ke tempat ini semuanya ketakutan.
Gemuruh keras bergema di telinga mereka saat kota berguncang ke kiri dan ke kanan. Murid-murid Istana Bulan memenuhi tugas mereka, melakukan yang terbaik untuk mempertahankan formasi yang melindungi kota, tidak membiarkan keterampilan sihir dari patung-patung abadi ini menghancurkan penghalang. Di langit, permaisuri bulan cerah, Yue Bingyun, dan para tetua Istana Bulan lainnya menahan serangan dari 4 patung immortal. Jika bukan karena mereka bertarung melawan 4 patung immortal, kedelapannya akan menyerang penghalang itu bersama-sama, dan penghalang kota itu sudah lama rusak. Begitu penghalang itu pecah, puluhan ribu murid Istana Bulan dan jutaan pembudidaya di Bright Moon City tidak akan luput dari kematian. Lebih jauh lagi, orang-orang guru harta karun, yang berpakaian hitam, mengendarai kereta perang, mengawasi semua ini dan menunggu kota itu jatuh, sehingga mereka dapat menyerbu masuk. Tanah suci dipenuhi dengan pembudidaya elit dengan ki dan darah yang berkembang, yang sangat berguna untuk pengorbanan darah Dewa Iblis. Tuan Istana, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Patung-patung immortal ini tidak kenal lelah. Bahkan setelah melawan kami selama setengah hari, mereka masih tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Seorang penatua Istana Bulan terkesiap dengan banyak kesulitan, kulitnya pucat. The Bright Moon Empress sedikit mengernyit. Meskipun dia masih bisa bertarung, sesepuh ini tidak akan bertahan lebih lama. Tanpa bantuan sesepuh ini, dia akan kesulitan menghadapi keempat patung immortal ini sendirian. Tubuh raksasa patung immortal maju dengan penuh kemenangan di langit, memaksa kelompok Istana Bulan mundur terus-menerus. Kembali ke Bright Moon City. Sepertinya mereka akan segera dikalahkan. Oleh karena itu, Permaisuri Bulan Cerah memerintahkan mundur dan mengirimkan bulan terang yang luas, nyaris tidak memukul mundur 4 patung immortal dan mengulur waktu bagi kelompok untuk mundur. Tepat pada saat ini, mata Yue Bingyun berbinar karena kegembiraan. Dia menunjuk ke Cakrawala dan berkata, "Tuan, lihat." The Bright Moon Empress melihat ke arah yang ditunjukkan Yue Bingyun. Dia melihat siluet putih berjalan dengan cara yang tampaknya santai, bergerak 50 km dengan setiap langkah, di batas penglihatannya. Di mana-mana sosok ini lewat, angin yang bergelombang dan ombak yang menderu menjadi tenang di bawah kakinya. Ini Xiao Chen. Mata Bright Moon Empress berbinar, tetapi segera redup. Bahkan dia menemukan patung-patung immortal ini sulit. Jadi bagaimana jika Xiao Chen datang? Dengan 8 patung immortal, Istana Bulan masih ditakdirkan untuk jatuh dalam bencana ini. Xiao Chen akan datang. Cepat, blokir dia. Pada saat ini, orang-orang dari Master Harta Karun menemukan Xiao Chen berjubah putih, yang perlahan-lahan mendekat ke permukaan laut. Para pembudidaya yang mengendalikan patung-patung immortal mengirim pemikiran ke mutiara yang mereka pegang. 4 patung immortal mengejar kelompok Istana Bulan berbalik dan terbang menuju Xiao Chen bersama-sama. 4 patung immortal yang berbalik menyerang berdampingan, menutupi langit dan membentuk bayangan besar. Daerah di sekitar Xiao Chen jatuh ke dalam kegelapan. Tidak baik. Ekspresi Bright Moon Empress, Yue Bingyun, dan yang lainnya segera berubah drastis. 4 patung immortal menyerang Xiao Chen bersama-sama, bagaimana dia akan menghadapinya? Bang, bang, bang. Namun, situasi berubah secara tak terduga. 4 laporan keras bergema dalam urutan yang sangat cepat, terdengar seperti terdengar pada saat yang sama, mengguncang gendang telinga semua orang. 4 patung immortal yang menyerbu terhuyung mundur beberapa langkah. Dengan setiap langkah, ombak besar melonjak dari laut. Sosok putih berkelok-kelok melalui patung-patung immortal. Setelah Xiao Chen mengetuk kembali ke 4 patung immortal ini, dia menyusul Bright Moon Empress dengan beberapa kilatan. Xiao Chen, kamu, Permaisuri Bulan Cerah sangat terkejut. Dia juga bisa menjatuhkan 4 patung immortal pada saat yang bersamaan. Namun, dia perlu menggunakan gerakan membunuh. The Bright Moon Empress jauh dari mampu melakukannya seperti Xiao Chen, tampak santai dan santai. Saat dia melihat Xiao Chen saat ini, dia mengambil aura tak terduga yang datang darinya. Senior, kamu harus kembali ke kota dan membuat persiapan. Pindah ke Pulau Bintang Surgawi, dan itu akan baik-baik saja. Xiao Chen telah melirik Bright Moon City. Penghalang cahaya bulan keemasannya sudah jauh lebih redup. Karena para murid Istana Bulan di kota telah bertahan sampai sekarang, mereka pasti sangat lelah dan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Xiao Chen tidak yakin bisa mengalahkan ke-8 patung immortal. Dia hanya bisa menunda semua patung immortal dan membantu Istana Bulan dengan menciptakan peluang untuk melarikan diri dengan mudah, meminimalkan kematian dan cedera sebanyak mungkin. Setelah berbicara, dia memberi Yue Bingyun senyum tipis dan anggukan sebagai salam. Kemudian, dia berbalik dan perlahan kembali. Dengan jungkir balik, Xiao Chen bentrok dengan 4 patung immortal lagi. Hanya saja, kali ini, dialah yang mengambil inisiatif. Sikap memilukan. Tanpa ragu-ragu,
Xiao Chen mulai dengan gerakan pembunuhan kartu truf untuk patung-patung immortal ini, sikap memilukan teknik sabre yang sempurna. Langkah ini berfokus pada menghancurkan hati musuh. Untuk patung immortal, yang hatinya adalah kelemahan mereka, itu sangat efektif. 7 dosa mematikan bergabung menjadi satu, dan hati Xiao Chen tercabik-cabik. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia mengirimkan cahaya pedang yang tidak bisa dilihat banyak orang. Retakan, patung immortal yang dipukul dadanya segera pecah, sebuah lubang menganga muncul. Itu jatuh ke satu lutut saat jatuh langsung ke air laut, menendang percikan besar. Apa yang sedang terjadi? Kultivator dari kediaman Master Harta Karun yang mengendalikan patung immortal yang rusak itu sangat terkejut. Dalam kebingungannya, dia tidak lagi berani membiarkannya terus bertarung, jadi dia menyuruh 3 patung immortal lainnya mengelilingi dan menyerang Xiao Chen. Mematahkan satu patung immortal dengan satu serangan pedang, pemandangan ini mengejutkan dan menggerahkan permaisuri bulan cerah dan semua pembudidaya dan murid istana bulan di tembok kota setelah mereka melihatnya. Itu Raja Naga Azure Xiao Chen. Dia ada di sini. Kami diselamatkan. Melihat Xiao Chen mengalahkan patung immortal yang awalnya gigih dengan satu serangan pedang memiliki harapan yang melonjak di hati orang-orang ini. The Bright Moon Empress berkata dengan tegas, ayo pergi. Cepat, kembali ke kota dan bersiap untuk mundur ke Pulau Bintang Surgawi. Petik 2. Awalnya, Permaisuri Bulan Cerah memiliki keraguan tentang kekuatan Xiao Chen. Setelah melihat adegan itu, dia sekarang tanpa syarat mempercayainya. Di antara kelompok itu, hanya Yue Bingyun yang menunjukkan ekspresi sedih di matanya ketika dia melihat Xiao Chen menggunakan gerakan ini. Bingyun, ayo pergi. Melihat Yue Bingyun masih belum bergerak, Permaisuri Bulan Cerah dengan cepat memanggil. Yue Bingyun memulihkan akalnya dan menatap Xiao Chen dengan dalam sebelum mengikuti tuannya ke Bright Moon City. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dengan keunggulannya dalam teknik gerakan, Xiao Chen melesat di udara, menghindari serangan dari 3 patung immortal. Dia bisa bergerak dengan bebas dan mudah di tengah serangan terkonsentrasi patung immortal. Xiao Chen membagi sebagian perhatiannya untuk menonton 4 patung immortal yang menggunakan keterampilan sihir untuk membombardir Bright Moon City. Kemudian, dia memasuki pemikiran yang dalam. Hanya akumulasi besar Bright Moon City yang bisa menahan serangan gencar seperti itu. Jika itu adalah tanah suci lain, kota itu akan hancur setelah beberapa saat. Namun, tidak peduli seberapa besar akumulasi itu, pada akhirnya akan terkuras. Xiao Chen harus memikirkan beberapa cara untuk menarik perhatian keempat patung immortal itu juga. Hanya dengan begitu Bright Moon City memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak, dengan patung-patung immortal ini terus menyerang, mereka tidak akan bisa pergi sama sekali. Api surgawi salju surgawi muncul. Sepertinya ada dunia kecil di telapak tangannya, dunia dengan angin dingin bertiup dan kepingan salju jatuh. Pergi. Xiao Chen melambaikan tangannya. Di mana-mana api surgawi salju surgawi lewat, laut menjadi tersegel dalam es. Ki dingin menyebar di sepanjang jalan, langsung membekukan 4 patung immortal di kejauhan, menahan mereka untuk tidak bergerak. Sial, kultivator dari kediaman Master Harta Karun yang mengendalikan patung-patung immortal menemukan keanehan nyala api ini dan merasa sangat sulit untuk menghilangkannya. Dia mengutuk secara refleks. Dengan berhentinya pemboman dari keterampilan sihir, Bright Moon City langsung menjadi sunyi setelah semua ledakan keras yang bergema di telinga semua orang. Pergi. The Bright Moon Empress memandang sosok putih di kejauhan dengan rasa terima kasih. Kemudian, dia menggunakan kesempatan ini untuk menghilangkan penghalang emas yang melindungi seluruh kota. The Bright Moon Empress mengarahkan energi semua muridnya ke formasi lain. Ledakan. Bright Moon City membubung ke udara, terbang di antara awan. Apa yang harus kita lakukan? Bright Moon City terbang menjauh. Orang-orang dari Treasure Master semuanya menjadi sangat cemas. Instruksi Master Harta Karun adalah bahwa 3 tanah suci abadi harus dikalahkan. Namun, setelah menginvestasikan 8 patung immortal, mereka masih membiarkan Istana Bulan melarikan diri. Mereka tidak akan dapat menjelaskan hal ini kepada Master Harta Karun. Tangkap Xiao Chen. Dia saja sudah cukup. Pemimpin itu memelototi Xiao Chen, kebencian yang luar biasa berkobar di matanya. Retakan. 4 patung immortal yang disegel dalam es akhirnya menyingkirkan api surgawi salju surgawi di tubuh mereka, memulihkan mobilitas mereka. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia merasa sangat disayangkan. Jika patung-patung immortal ini hidup, api surgawi salju surgawi peringkat 3 akan jauh lebih efektif daripada ini. Namun, itu baik-baik saja.
Dia sudah mencapai tujuannya. Bright Moon City telah mengambil kesempatan ini untuk pergi, istana bulan yang lolos dari kehancuran. Dong, dong, dong. Suara keras datang dari permukaan laut. 7 patung immortal besar dibebankan pada Xiao Chen. Tekanan kuat membentuk gelombang luar biasa yang menyerbu ke arahnya. Xiao Chen berdiri kokoh di atas laut, terombang-ambing mengikuti ombak. Bright Moon City, yang menjulang di awan, tampak seperti bulan terang yang tidak jelas. Orang-orang dari Istana Bulan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tembok kota. Saat mereka melihat pendekar pedang berpakaian putih mengendarai ombak, mereka merasa bahwa bagian belakang Raja Naga Azure tampak sepi dan tidak penting di hadapan 7 patung abadi. Saat Bright Moon City perlahan terbang, gambar Xiao Chen menghilang dari pandangan orang-orang ini. Namun, sosok putih yang kesepian dan bangga di atas ombak itu akan tetap berada di hati semua orang ini selamanya. Dao, Xiao Chen berteriak sambil menyipitkan matanya. Energi Dao besar menyebar dari belakangnya. Dia memancarkan Dao Might, yang menghentikan kemajuan 7 patung immortal. Dao, Xiao Chen berteriak lagi, dan energi Dao besar mengembun menjadi satu titik dan melonjak dari belakangnya. Dia bersinar dengan cahaya tak terbatas, tampak seperti pedang harta karun yang kuat. Kekuatan Dao Xiao Chen meningkat, berubah lebih tajam dan lebih cerah. Dari hanya menghentikan langkah mereka, ketujuh patung immortal semuanya mundur setengah langkah. Suara mendesing. 7 dosa mematikan berubah menjadi 7 sinar cahaya dan melesat keluar. Energi Dao besar di belakang Xiao Chen dimasukkan ke dalam 7 senjata surgawi, membuat 7 lampu pedang sangat gemerlap dan menerangi wilayah laut sejauh 5.000 km. Bahkan orang-orang di Bright Moon City, yang sudah jauh, dikejutkan oleh cahaya pedang ini. 7 senjata surgawi yang mengandung energi Dao besar semuanya mengenai dada patung-patung abadi. Retakan. Retakan menyebar di dada patung immortal karena semuanya terlempar mundur 100 meter. Ukuran tipis dari patung immortal membuat 7 senjata surgawi terlihat seperti tusuk gigi. Namun, luar biasa, senjata surgawi yang tampak tidak penting ini menjatuhkan ketujuh patung abadi ini ke udara dan memecahkan pecahan batu besar dari mereka. Ketika Xiao Chen melihat kondisi patung immortal, dia memasuki pemikiran yang mendalam dan mengintensifkan energi Dao besarnya. Sementara Xiao Chen telah menyerang kelemahan pihak lain, pukulan itu tidak seefektif sikap memilukan, mencapai hampir setengah kerusakan. Jelas, pihak lain juga tahu bahwa peti itu adalah kelemahan patung immortal dan telah secara signifikan memperkuat pertahanan mereka di sana. Hanya teknik bela diri yang menghancurkan hati dari dalam, seperti sikap memilukan, yang akan sangat efektif. Serangan eksternal akan jauh lebih sulit. Namun, hanya Xiao Chen yang memikirkan ini. Jika orang lain melihat bahwa serangannya menjatuhkan 7 patung immortal pada saat yang sama dan menyebabkan kerusakan yang signifikan, mereka akan sangat terkejut sehingga rahang mereka akan jatuh. Xiao Chen melompat ke udara di atas percikan, dan 7 senjata surgawi kembali dengan cepat. Dia menyapu pandangannya ke kejauhan, melihat kereta perang kediaman Master Harta Karun dan bertanya-tanya apakah akan menyerbu atau tidak. Setelah beberapa pemikiran, dia menyerah pada ide itu. Jika dia menyerang, kelompok kereta perang ini akan segera berhamburan. Tidak akan mudah untuk mengetahui kereta perang mana yang mengendalikan patung-patung itu. Sebaliknya, dia mungkin berakhir dalam pertempuran berkepanjangan dengan 7 patung immortal, yang tidak akan baik. Dia masih perlu menyelamatkan Cyclic Astral Palace dan Myriad Fin Island, 2 tanah suci abadi lainnya yang masih hidup. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas, pergi tanpa penundaan, menuju istana astral siklik yang lebih dekat. Para pembudidaya Master Harta Karun menyaksikan Xiao Chen pergi tetapi tidak berani mengejar. Di Istana Astral Siklik, sebuah laporan segera sampai ke tangan Putra Suci Cuyang. Tuan, kabar baik, kabar baik. Cuyang dengan gembira menerobos masuk ke tempat penting dari Cyclic Astral Palace sambil berteriak kegirangan. Tempat ini adalah tempat kolam api Yin Dan yang berada di dasar laut, yang pernah dikunjungi Xiao Chen ketika dia berkunjung. Selain Cyclic Astral Lord, tetua Cyclic Astral Palace juga berkumpul di sini. Cyclic Astral Lord dan banyak sesepuh semuanya memasukkan energi primordial mereka ke dalam 2 kolam api besar. Kekuatan formasi pelindung Cyclic Astral Palace berasal dari kolam api Yin dan Yang ini. Saat ini, ada 4 patung immortal di luar yang membombardir penghalang pelindung Cyclic Astral Palace dengan berbagai keterampilan sihir utama. Eselon atas Istana Astral Siklik tidak pernah berhenti memasukkan energi primordial ke dalam kolam api. Ini menjamin bahwa formasi pelindung dapat tetap beroperasi. Namun, berdasarkan situasinya, energi sihir yang melimpah dari patung immortal jauh melampaui energi primordial orang-orang ini.
Tidak mungkin bagi Istana Astral Siklik untuk memenangkan pertempuran gesekan. Cepat atau lambat, formasi akan pecah. Penghancuran Cyclic Astral Palace tidak bisa dihindari. Eselon atas Cyclic Astral Palace masih bisa menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri. Namun, tetua dan murid yang lebih lemah tidak akan dapat menghindari kematian, menjadi pengorbanan guru harta karun untuk pengorbanan darah Dewa Iblis. Ketika Chu Yang tiba-tiba menerobos masuk, membuat keributan, kelompok sesepuh segera menunjukkan ekspresi tidak senang. Chu Yang, bukankah sudah dikatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat penting dan tidak ada yang boleh masuk? Apakah Anda tidak melihat krisis yang kita alami? Tidak ada ruang bagi kita untuk terganggu. Cyclic Astral Lord, yang melayang di udara dalam posisi duduk bersila, membuka matanya yang agak lelah dan berkata dengan lembut, "Tetua, harap tetap tenang. Jangan tidak sabar. Chu Yang, tolong bicaralah dengan benar. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kamu begitu bersemangat?" Petik 2. Chu Yang menenangkan dirinya dan mengangguk. "Tuan, saya baru saja mendapatkan berita bahwa Raja Naga Azure Xiao Chen sendiri menunda 8 patung immortal dan membantu Istana Bulan berhasil keluar dari pengepungan mereka. Sekarang, Bright Moon City telah mengudara dan menuju Pulau Bintang Surgawi. Saya mendengar bahwa Xiao Chen memindahkan Istana Naga Azure ke sana dan bahwa tempat itu saat ini adalah yang teraman di seluruh lautan berbintang surgawi. Bagaimana itu bisa terjadi?" Kelompok sesepuh sangat terkejut. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka hampir menghentikan apa yang mereka lakukan. Itu benar-benar mustahil. Satu patung immortal sudah sekuat Prime. Selanjutnya, patung-patung immortal ini sangat gesit meskipun ukurannya luar biasa, tidak sedikit pun kaku. Juga, mereka telah memahami seni abadi dan keterampilan sihir. Petik 2. Benar, itu pasti hanya rumor. Saat ini, kita seharusnya tidak hanya menyebarkan dan mempercayai rumor seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Azure, dia tidak mungkin menunda 8 patung immortal sendirian. Banyak sesepuh telah melihat kekuatan patung immortal untuk diri mereka sendiri, jadi mereka semua skeptis, tidak mau mempercayai berita ini. Sebuah cahaya hanya bersinar di mata Cyclic Astral Lord, tapi menghilang setelah beberapa saat. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat dia melihat ke arah pintu masuk area terlarang ini. Tentu saja, kita tidak boleh percaya pada rumor. Namun, jika itu bukan rumor, maka kita harus mempercayainya. Suara mendesing. Xiao Chen yang berpakaian putih tiba-tiba menerobos masuk ke area terlarang dan menatap lurus ke arah Cyclic Astral Lord. Xiao Chen. Orang berpakaian putih yang menerobos masuk secara alami adalah Xiao Chen. Omong-omong, itu agak aneh. Xiao Chen baru saja tiba di wilayah laut dekat Cyclic Astral Palace, dan orang-orang dari Treasure Master segera mundur tanpa perlawanan ketika keempat patung immortal menemukannya. Sepertinya mereka takut bertarung dengan Xiao Chen dan menderita kerusakan pada patung immortal. Sebelum orang-orang dari Istana Astral Siklik dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, Xiao Chen telah menyelesaikan bahaya bahkan tanpa bergerak. Dia baru saja menunjukkan dirinya dan menakuti orang-orang Master Harta Karun. Kalau dipikir-pikir, orang-orang Master Harta Karun mungkin telah menerima berita tentang 8 patung immortal yang tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Chen. 4 patung immortal akan menjadi lebih buruk, jadi mereka sebaiknya pergi untuk menghindari pertempuran dengannya. Jika mereka kehilangan salah satu patung immortal, itu akan menjadi sakit hati yang hebat. Setelah mendengar penjelasan Xiao Chen, kelompok tetua Istana Astral Siklik merasa tidak dapat dipercaya. Namun, berita yang mereka terima setelah itu mengejutkan semua orang. Tuan Astral Siklik, keempat patung immortal benar-benar ketakutan. Berbagai master istana tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tolong beri kami petunjuk untuk langkah selanjutnya. Para tetua memandang ke Cyclic Astral Lord, menunggu keputusannya. Cyclic Astral Lord berkata, angkat status siaga tertinggi saat ini dan biarkan 36 Astral Palace beristirahat secara bergantian. Setelah jeda singkat, Cyclic Astral Lord memandang Xiao Chen dan berkata, menarik, kamu sudah melampaui Prime, kan? Xiao Chen mengangguk dan berkata, itu bisa dianggap begitu. Cyclic Astral Lord mengungkapkan senyum yang sedikit bersemangat. Sepertinya aku benar-benar memiliki penilaian yang baik. Keputusan saat itu benar-benar tepat. Xiao Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang Cyclic Astral Lord dan tidak mau membahas ini lebih lanjut. Bahayanya belum sepenuhnya berakhir. Jika Cyclic Astral Lord mempercayai saya, Anda dapat meminta kultivator sekte Anda mundur ke Pulau Bintang Surgawi. Tempat itu benar-benar aman untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, sosok Xiao Chen melintas, menghilang dari tempatnya. Dia sudah pergi,
meninggalkan sekelompok tetua istana astral siklik dengan mata terbelalak dan bingung. Chu yang benar-benar terganggu, merasakan segala macam emosi yang rumit. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kepahitan yang dia rasakan saat ini. Yang dalam suasana hati terbaik secara alami adalah Cyclic Astral Lord. Sekarang Xiao Chen telah melampaui Prime, kemungkinan dia meninggalkan tanah terlantar ini secara signifikan lebih besar. Dengan pengaturan yang dibuat dengan batu sumpah, Xiao Chen harus membawanya keluar dalam waktu 100 tahun. Kirim perintah, semua murid sekte harus bergegas ke Pulau Bintang Surgawi dengan kecepatan penuh setengah hari karenanya. Tuan Astral Siklik, kamu benar-benar percaya padanya. Beberapa sesepuh masih merasa curiga. Cyclic Astral Lord memelototi orang yang berbicara dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Usia ini sudah menjadi tahap pribadinya, seperti halnya Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu. Jika kita tidak mempercayainya, tidak ada jalan kedua. Ketika Xiao Chen mencapai Myriad Fin Island, hal yang sama terjadi. Sebelum dia tiba, 4 patung immortal di bawah kendali kediaman Master Harta Karun pergi dengan cepat tanpa melanggar penghalang Myriad Fin Island, tidak mau berbenturan dengannya sama sekali. 2 hari kemudian, kisah tentang bagaimana Raja Naga Azure Xiao Chen sendirian menyelamatkan 3 tanah suci abadi tersebar di seluruh lautan berbintang surgawi. Para pembudidaya yang melarikan diri ke segala arah dari banyak sekte yang dihancurkan pergi ke Pulau Bintang Surgawi untuk berlindung. Adapun Master Harta Karun, untuk beberapa alasan, sejak itu, patung immortal berhenti mengambil tindakan, memberikan banyak murid yang lolos dari kematian kesempatan langka untuk mengambil nafas. Berbagai faksi yang tersisa menuju Pulau Bintang Surgawi satu demi satu, mengubahnya menjadi pusat dunia samudera. Sejak Xiao Chen menyelamatkan 3 tanah suci abadi, pasukan sisa dari berbagai tanah suci dan pembudidaya melarikan diri yang tak terhitung jumlahnya menuju Pulau Bintang Surgawi. Pulau Bintang Surgawi, yang seharusnya berlumuran darah, berhasil mencapai kedamaian sementara, mendapatkan waktu untuk bernafas. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Badai yang bahkan lebih besar perlahan-lahan muncul. Master Harta Karun tidak akan membiarkan hal-hal begitu mudah. Bagaimanapun, 8 patung immortal ditarik dari Cyclic Astral Palace dan Myriad Fin Island atas inisiatifnya sendiri. Tidak ada yang tahu apa niatnya yang sebenarnya atau apa tujuannya yang tak terkatakan. Di kediaman Master Harta Karun di Pulau Rahasia. Berbagai bangunan berwarna gelap di pulau ini merupakan ciri khas bangunan keagamaan yang menyeramkan. Kuil hitam memiliki diagram aneh, yang belum pernah muncul di alam Kunlun sebelumnya, digambar di dinding. Patung-patung aneh yang tak terhitung jumlahnya menghiasi alun-alun besar di tengah pulau. Mulut ke gua hitam misterius terletak di tengah alun-alun dengan aliran pembudidaya yang tak ada habisnya dilemparkan sebagai pengorbanan. Jeritan ketakutan datang dari kedalaman gua sebelum berhenti. Ini adalah pemandangan yang menusuk tulang, membuat siapapun yang melihatnya gemetar ketakutan. Gua ini sebenarnya adalah sebuah altar yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Master Harta Karun menyaksikan dalam diam saat para pembudidaya diberi makan ke gua. Selain bekas luka pedang di wajah Master Harta Karun, tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Itu diselimuti kabut, sama seperti identitas misteriusnya. Sejak awal, wajah sebenarnya dari Master Harta Karun selalu menjadi misteri. Banyak pria tua berpakaian hitam sedang mengerjakan beberapa pola rumit di tepi altar. Saat para pembudidaya dilemparkan, dalam aliran yang tak berujung, sosok hitam besar terlihat di langit di atas altar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak sosok turun dari langit, mendarat di belakang Master Harta Karun muda Yiling di antara mereka. Ini semua adalah putra guru Harta Karun, tetapi mereka hanya putra angkat dan bukan putra sejatinya. Ayah, penguatan patung abadi sudah selesai. Mereka semua dapat menggunakan harta karun ajaib sekarang, kata Tuan Harta Karun muda Yiling sambil melangkah maju. Kegembiraan melintas di matanya. Mereka bisa menggunakan harta karun ajaib sekarang. Master Harta Karun berbalik. Jejak minat muncul dalam suaranya saat dia berkata dengan lembut, orang-orang ini benar-benar bekerja dengan cepat. Mari kita pergi dan melihat-lihat. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Master Harta Karun merentangkan tangannya, dan layar gelap besar menyelimuti kelompok itu. Kemudian, ada kilatan cahaya berwarna-warni. Kali berikutnya mereka muncul, Master Harta Karun dan semua putra angkatnya berada di Laut Penglai. Itu benar, pemeliharaan dan perbaikan patung immortal sedang dilakukan oleh penggarap immortal dari Laut Penglai. Mutiara, yang dibuat dengan menduplikasi mutiara boneka, juga berasal dari kelompok penggarap abadi ini. Saat ini,
17 patung immortal melayang di atas permukaan wilayah laut yang luas. Banyak penggarap abadi yang mengenakan jubah Taois berdiri di atas berbagai harta karun ajaib dan terbang di sekitar patung-patung abadi, sesekali mengirimkan seberkas cahaya spiritual ke dalam patung-patung itu. Dengan pemeliharaan penggarap abadi ini, patung-patung abadi, yang telah mengalami pertempuran besar, tampak seperti baru, menjadi lebih kuat. Seorang murid terbang dengan cepat ke seorang lelaki tua dan berbicara dengan hormat sambil membungkuk. Paman bela diri, Master Harta Karun ada di sini. Orang tua ini adalah Yang Mulia Abadi terakhir dari Laut Penglai, Yang Mulia Abadi Yun Chen. Immortal Venerate Yun Chen terkenal dengan keterampilan pemurnian pilnya, api pemurniannya telah mencapai puncaknya. Adapun peralatan pemurnian, keterampilannya di sana telah mencapai puncaknya juga. Secara alami, masalah memperbaiki patung immortal diserahkan padanya. Setelah mendengar bahwa Guru Harta Karun ada di sini, ekspresi ketidakberdayaan melintas di wajah Yang Mulia Yun Chen. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan muridnya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan tiba di samping formasi transportasi Laut Penglai. Daois Yun Chen, saya mendengar bahwa patung immortal sekarang dapat menggunakan harta karun ajaib. Saya pasti harus mengingat kontribusi Anda. Master Harta Karun bertukar salam dengan Immortal Venerate Yun Chen dengan senyum tipis setelah terbang keluar dari formasi transportasi. Yang Mulia Yun Chen tidak banyak bicara. Ikutlah bersamaku. Kelompok itu mengikuti Yang Mulia Yun Chen ke-17 patung abadi. Yang Mulia Yun Chen melambaikan tangannya, dan penggarap abadi di sekitar patung abadi berserakan, hanya menyisakan 17 patung abadi yang berdiri tegak di atas wilayah laut. Mereka melihat kelompok itu dengan tatapan dingin. Immortal Might yang berat datang dari patung-patung itu. Meskipun sudah mati selama jutaan tahun, tekanan patung-patung ini masih menakutkan. Sulit membayangkan betapa kuatnya mereka ketika mereka masih hidup. Bahkan lebih sulit untuk membayangkan musuh seperti apa yang bisa mengirim dewa sekuat itu ke kematian mereka. Sebagai seorang penggarap abadi sendiri, ketika Yang Mulia Yun Chen berdiri di depan patung-patung abadi ini, dia selalu merasakan emosi yang rumit. Ketika Master Harta Karun mengungkapkan ekspresi tidak senang, Yang Mulia Yun Chen kembali ke akal sehatnya. Kemudian, dia mengeluarkan mutiara boneka dan mengirimkan seberkas cahaya spiritual. Ledakan, cahaya yang kuat meledak dari patung-patung itu. Anak-anak angkat dari Master Harta Karun semuanya tersingkir. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Master Harta Karun dan Yang Mulia Yun Chen. Senyum puas muncul di wajah Master Harta Karun, yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, saat harta karun sihir kuno terbang keluar dari semua patung immortal. Ada pedang terbang, spanduk perang, lonceng, cermin kuno. Tidak buruk, harta karun ajaib ini akan meningkatkan kekuatan tempur patung immortal setidaknya 50%. Oh, ngomong-ngomong, sudahkah kamu menemukan cara untuk menambal kelemahan mereka di dada? Yang Mulia Yun Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada cara untuk melakukan itu. Jurus Azure Dragon King adalah serangan yang dilepaskan dari dalam. Tidak peduli bagaimana kita memperkuat bagian luar, mereka tidak dapat menghindari langkah itu. Petik 2. Master Harta Karun mengerutkan kening dan berkata, itu bermasalah. Untungnya, dia tidak berani menggunakan jurus itu dengan santai. Kami akan berhenti di sini, kalau begitu. Petik 2. Ayah, kapan kita akan bergerak, menangkap orang-orang di Pulau Bintang Surgawi dalam satu gerakan? Tuan Muda Harta Karun bertanya setelah melangkah maju. Master Harta Karun melihat ke patung immortal dan menjawab dengan santai, tidak perlu terburu-buru. Gunakan mutiara terlebih dahulu dan biasakan diri Anda dengan cara mengontrol patung immortal dan menggunakan harta karun ajaib mereka. Setelah Guru Harta Karun pergi, Yang Mulia Yun Chen pergi ke tengah gunung spiritual di Laut Penglai. Ada seorang kultivator bela diri yang tinggal di sana. Di Laut Penglai ini, di mana semua orang adalah penggarap abadi, pembudidaya ini, yang bukan dari kediaman Master Harta Karun, menonjol. Orang ini tampak tua dan kuyu dengan semangat lesu. Namun, dia memiliki nama yang mengejutkan, Xie Changtian. Itu benar. Itu adalah teman baik Kaisar Guntur sejak saat itu, Xie Changtian yang menciptakan sekolah pedang surgawi abadi setelah Kaisar Guntur meninggal. Xiao Chen pernah dengan getir mencari orang ini. Seperti dugaan Xiao Chen, Xie Changtian memang berada di Laut Penglai. Dia pergi. Xie Changtian tidak mengatakan siapa yang dia maksud, tetapi Yang Mulia Yun Chen tahu bahwa dia mengacu pada Master Harta Karun. Dia telah pergi. Seperti sebelumnya, dia masih tak terduga. Aku tidak bisa menebaknya sama sekali. Dia tidak memperhatikan trik yang kamu mainkan, kan? Tidak mudah menyembunyikan sesuatu darinya.
Xie Changtian berbicara di antara teguk anggur seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang tidak penting dan tidak penting. Immortal Venerate Yun Chen berkata, dia tidak mau. Saya satu-satunya Immortal Venerate yang tersisa di dunia. Tidak ada yang bisa menemukan hal-hal yang ingin saya sembunyikan. Bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak akan bisa. Hahaha, Anda gila juga. Dua Immortal Venerates lainnya tidak keberatan mati untuk menyelamatkan Laut Penglai, mencari Ghost Immortal Dao. Namun, Anda secara pribadi mengubur seluruh Laut Penglai. Xie Changtian tertawa terbahak-bahak, lalu meneguk anggur. Dia tampak agak gila seperti dia mabuk dan juga sadar pada saat yang sama. Yang Mulia Yun Chen memandang orang yang menyedihkan ini dan berkata, sebenarnya, saya selalu ingin tahu mengapa dia tidak membunuhmu. Sebaliknya, dia menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya untuk membuatmu tetap hidup. Xie Changtian tersenyum dan berkata, tidak banyak, tidak ada masalah dengan memberitahu Anda. Bagaimanapun, rencananya sudah berjalan, dan dia tidak lagi peduli tentang itu. Itu karena aku satu-satunya orang di dunia ini yang telah melihat wajah aslinya. Hanya aku yang tahu siapa dia. Jika dia membunuhku, informasi ini akan menyebar ke seluruh dunia. Namun, itu tidak lagi penting. Bahkan jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, tidak ada yang akan berubah. Rencananya sudah berjalan. Penghancuran alam Kunlun tidak bisa dihindari. Semua yang kamu lakukan tidak berguna. Yang Mulia Yun Chen menyesap anggur, tetap diam dan tidak keberatan. Mereka yang belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari Treasure Master tidak akan pernah tahu seberapa kuat dan dasar danau naga tersembunyi, tanah sunyi kuno, alam kubah langit. Chu Chaoyun mengenakan jubah kekaisaran dinasti Tianwu. Saat dia berdiri di hamparan luas di depan kuburan kosong Kaisar Tianwu yang pertama, dia bahkan tidak meliriknya. Setelah membantu Xiao Chen di alam Kunlun, Chu Chaoyun membawa Sky Dome Heart ke tempat ini dan menunggu sampai sekarang. Dia tidak di sini untuk memperingati apapun, dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk Kaisar Tianwu pertama. Kaisar Tianwu pertama adalah orang berdosa di hati Chu Chaoyun, musuh yang ingin dia singkirkan dengan sekuat tenaga. Kaisar Tianwu pertama jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, setelah dia mendirikan dinasti Tianwu, dia menjatuhkan semuanya dan pergi, tidak peduli apapun. Bagi Kaisar Tianwu pertama, dinasti Tianwu hanyalah mainan atau permainan. Bahkan jika dia mengetahui bahwa dinasti Tianwu telah dihancurkan dan setiap klan kerajaan telah meninggal dengan menyedihkan, dia tidak akan melakukan apa-apa. Apakah itu menarik? Karena dia tidak berniat untuk melakukan upaya apapun, mengapa repot-repot membuat dinasti hanya untuk membiarkannya hancur, tidak mengawasinya, membawa bencana dan pemberantasan ke setiap klan kerajaan. Pihak lain tidak akan pernah mengerti rasa sakit dan siksaan karena harus bersembunyi di kegelapan seperti tikus. Orang itu juga tidak akan pernah tahu bahwa seseorang telah ditanamkan sejak kecil dalam warisannya sebagai garis keturunan terakhir Kaisar Tianwu di alam kubah langit, menerima segala macam pelatihan yang tidak manusiawi. Kebencian membara seperti api di hati Chu Chaoyun. Dua berkas cahaya, satu hitam dan satu putih, dengan cepat melintas di sekelilingnya. Pola hitam muncul di wajah Chu Chaoyun, tampak seperti tato setan. Ini adalah efek samping negatif dari terang dan gelap bercampur satu sama lain. Rasa sakit yang datang dari mengolah keadaan kekacauan utama jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Terang dan gelap adalah dua atribut yang bertentangan langsung. Setiap kali mereka bentrok, rasa sakit yang dihasilkan membuatnya menginginkan kematian. Chu Chaoyun menutup matanya. Setelah beberapa saat, pola hitam di wajahnya perlahan memudar. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mengungkapkan senyumnya yang tenang dan riang sekali lagi. Sebenarnya, Chu Chaoyun seringkali benar-benar tidak peduli dengan apapun. Dia adalah orang yang pelupa sejak awal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak sosok turun dari atas danau. Semua orang yang berpengaruh di klan kerajaan dinasti Tianwu muncul. Jika ada pembudidaya Sky Dome Realm lainnya di sini, mereka pasti akan sangat terkejut. Angka-angka ini adalah semua orang yang penting atau terkenal di Sky Dome Realm. Tuan Muda, Senior Leng Yue mengirim kabar bahwa 18 Raja Iblis telah menerima perintah dari Guru Gereja Kegelapan untuk bersiap. Mereka hanya menunggu perintah untuk memasuki alam Kunlun. Petik 2. Chu Chaoyun mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Sangat bagus. Tetap siaga. Ketika mereka bergerak, kita juga akan bergerak. Setelah jeda beberapa saat, Chu Chaoyun tiba-tiba menambahkan, jangan sentuh orang-orang dari klan Xiao. Adapun faksi lain, bunuh mereka jika mereka melawan. Begitu kita bergerak, kita harus menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk menduduki Sky Dome Realm.
Setiap pihak membuat persiapan terakhir mereka. Setelah kembali ke Pulau Bintang Surgawi, Xiao Chen tidak menunjukkan wajahnya lagi. Sekarang, semakin banyak pembudidaya mengalir ke Pulau Bintang Surgawi, membuat situasinya sangat rumit. Dengan begitu banyak pembudidaya dari faksi yang berbeda berkumpul di satu kota, konflik tidak bisa dihindari. Akan sulit untuk mengaturnya hanya dengan murid gerbang naga. Untungnya, masih ada 3 prime yang bisa membantu. Oleh karena itu, tidak ada kekacauan besar. Namun, konflik kecil yang tak terhitung jumlahnya masih muncul. Selama hari-hari ini, Mo Chen dan Lan Shaobai bekerja keras untuk menjaga ketertiban, menangani semua masalah yang berantakan ini. Memang, itu berantakan. Dari faksi yang tersisa, pertama datang Tanah Suci, lalu klan bangsawan kuno, dan, akhirnya, Sekte Dao yang jahat. Setelah itu, ada pusat kekuatan pembudidaya longgar yang tak terhitung jumlahnya, dari kaisar bela diri yang berdaulat hingga orang suci bela diri biasa. Ketika ada orang yang melihat arus orang yang porak-poranda ini, para pembudidaya yang melarikan diri ke sini, membanjiri setiap hari, satu kata akan muncul di benak mereka, berantakan. Itu bukan hanya jenis kekacauan biasa. Perintah yang telah dipertahankan selama 10.000 tahun terakhir di lautan berbintang surgawi telah dilanggar. Akan sulit untuk hal-hal untuk tidak menjadi berantakan. Namun, tidak peduli seberapa berantakan situasinya, itu harus diatur dan dicegah agar tidak berubah menjadi kekacauan. Tidak ada yang tahu kapan Master Harta Karun akan menagih. Fraksi yang tersisa dan pembudidaya yang tersebar ini perlu bersatu. Eselon atas dari berbagai faksi juga membuat banyak kebisingan. Beberapa bersorak tentang keinginan untuk berkumpul kembali dan bersiap untuk menyerang, menangani akar masalah dan menghancurkan Master Harta Karun. Beberapa menyarankan agar Raja Naga Azure mengawal semua orang ke Gunung Kunlun. Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri. Menjaga keseimbangan adalah sebuah tantangan. Ada yang hanya ingin hidup dan ada yang tidak bisa menerima kehilangan harta warisan sebelumnya. Meskipun Mo Chen dan Lan Shaobai sama-sama pandai berurusan dengan orang, mereka sangat sibuk sehingga mereka tidak bisa berhenti sejenak untuk beristirahat, tidak berani membuang waktu. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan Master Harta Karun akan menyerang. Dengan cepat mengatur semua pembudidaya ini dan menggunakannya untuk melindungi kota naga langit adalah cara yang benar. Awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa dengan formasi penyegelan absolut 5 elemen Istana Azure Dragon, kota naga langit akan terlindungi dengan baik. Baru kemudian dia mengetahui bahwa formasi penyegelan absolut 5 elemen tidak dapat menutupi seluruh kota naga langit. Paling-paling, itu hanya bisa mencakup area di sekitar kediaman tuan kota. Oleh karena itu, Xiao Chen harus mengubah rencananya dan menggunakan satu set formasi Istana Naga Azure, formasi naga absolut duniawi, untuk mempertahankan kota naga langit.